Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifah Amelia Istiqomah dari Program Studi Bahasa dan Sastra Arab. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah sastra Arab yang ada di negara Mesir. Poin-poin yang akan kita bahas nantinya, yang pertama ada perkembangan sastra Arab yang ada di Mesir. Yang kedua, karya-karya sastra Arab yang berkembang di Mesir. Yang ketiga, ada tokoh-tokoh sastrawan dari Mesir. Dan yang keempat adalah manfaat mempelajari sastra Arab di Mesir. Oke, poin yang pertama kita akan membahas tentang perkembangan sastra Arab yang ada di negara Mesir. Nah, zaman dahulu sastra Arab pernah mengalami kevakuman atau tidak mengalami perkembangan yang signifikan pada masa Turki Utsmani. Nah, yang mana Turki menguasai kawasan-kawasan Arab dan sebagian besar dunia Islam. Nah, tidak berkembangnya sastra Arab pada masa itu karena adanya penguasa Turki yang politik penguasa Turki yang tidak mempedulikan segala sesuatu yang berbau Arab kayak gitu. Nah, Turki sendiri menerapkan kebijakan Turkinisasi atau penanaman pengaruh Turki seperti bahasa Turki, tradisi Turki, dan lain sebagainya. Nah, hal ini berakibat pada bahasa dan sastra Arab yang mana cenderung tidak mengalami perkembangan. Nah, kemudian beberapa kawasan Arab seperti Mesir diambil alih oleh Prancis, yang mana Prancis memperkenalkan beragam perlengkapan modern seperti peralatan cetak dan model-model bahasa dan sastra. Nah, baru dari situ sastra Arab mulai kembali muncul. Nah, sastra Arab juga mengalami perkembangan yang signifikan setelah hengkangnya Perancis pada tahun 1801 dan disusul naiknya Muhammad Ali sebagai penguasa Mesir. Nah, karena perhatian Muhammad Ali ini cukup besar terhadap ilmu pengetahuan, maka ia mengirimkan duta-duta Mesir untuk menimba beragam ilmu di berbagai negara Eropa seperti Prancis, Inggris, dan lain sebagainya, dan Italia dan lain sebagainya. Nah, sekembalinya para pelajar tersebut, maka dimulailah beberapa inovasi terhadap ilmu pengetahuan. Nah, termasuk di dalamnya sastra Arab ini. Nah, ada juga faktor-faktor pendorong berkembangnya sastra Arab yang ada di Mesir. Di antaranya yaitu yang pertama, bersatunya kebudayaan Arab, kebudayaan Barat dan kebudayaan Timur. Yang kedua, bertambahnya jumlah orientalis di Eropa bagian timur. Yang ketiga, dibangunnya sekolah yang bermacam-macam oleh Muhammad Ali. Dan yang keempat, adanya utusan kaderisasi ilmu pengetahuan. Yang kelima, adanya propaganda dalam pembelajaran bahasa asing. Dan yang keenam, diterbitkannya surat kabar Arab yang ada di Mesir. Dan yang ketujuh, adanya kelompok ilmuwan dan sastrawan. Dan yang ke-8, adanya kreasi seni bahasa Arab. Nah, dari perkembangan sastra Arab yang ada di Mesir, lalu muncullah aliran-aliran. Nah, terdapat 3 aliran yang ada di Mesir ini. Nah, yang pertama adalah aliran Muhafidun, yang kedua adalah aliran Mujaddidun, dan yang ketiga adalah aliran Muwallinun. Nah, yang pertama adalah aliran Muhafidun. Nah, aliran yang pertama ini yaitu aliran yang masih berkembang di dalamnya kaidah puisi Arab yang sangat kuat, seperti misalnya keharusan menggunakan wazan, menggunakan qafiyah kayak gitu. Terus juga jumlah katanya sangat banyak,
uslubnya pun juga kuat kayak gitu, dan menggunakan tema-tema yang masih mengikuti masa sebelumnya seperti madah, ritsa, ghazal, fakhar, dan lain sebagainya. Nah, sastrawan yang masuk dalam aliran ini diantaranya adalah Ahmad Syauqi, Hafidz Ibrahim, dan Ma'ruf Ar-Rusafi. Nah, untuk aliran yang kedua adalah aliran Mujaddidun. Aliran Mujaddidun adalah aliran yang muncul karena adanya perubahan situasi politik, sosial, dan pemikiran. Nah, di aliran ini mempunyai keinginan untuk lepas dari hal-hal yang berbau tradisional. Nah, di aliran ini juga terdapat penelitian-penelitian tentang jiwa. Nah, khususnya puisi itu dijadikan sarana untuk mengungkapkan suatu perasaan dan realita yang ada dalam kehidupan masyarakat. Nah, di aliran Mujaddidun ini juga terdapat banyak pembaharuan. Nah, seperti topiknya yang berhubungan dengan sesuatu yang ada di masyarakat, seperti apapun yang ada di kehidupan masyarakat, lalu kasus-kasus yang ada di masyarakat dan lain sebagainya. Nah, pembaharuan yang lain ada dalam deskripsi dan majasnya, dan juga ada di pengaruh aliran-aliran simbolis dalam kesusastraan Arab, di mana para sastrawan dan penyair itu menggunakan simbolis sebagai sarana untuk mengungkapkan perasaan-perasaan mereka. Nah, untuk tokoh-tokoh yang masuk dalam aliran Mujaddidun ini adalah Khalil Mutran, lalu ada Abbas Al-Akkad, terus Abdurrahman Syukri, terus Abdul Qadir Al-Mazini, dan lain sebagainya. Untuk aliran yang ketiga adalah aliran Al-Muwallinu. Aliran Al-Muwallinu ini adalah aliran yang mengikuti aliran sastra yang ada di Eropa setelah Perang Dunia Pertama. Nah, aliran ini juga sangat terikat pada situasi politik, sosial, dan ekonomi. Untuk ciri dari aliran ini adalah tidak vokal. Dia menggunakan cara yang pelan, juga didominasi oleh deskripsi. Tapi untuk deskripsi di sini dia deskripsi yang terkadang dia tidak jelas. Jadi dia tidak dijelaskan secara gamblang seperti itu. Dan untuk tokoh yang masuk dalam aliran ini adalah Ibrahim Naji, Mahmud Darwis, dan Abdul Wahab Al-Bayati. Lanjut ke poin yang kedua. Nah, poin yang kedua ini adalah karya sastra Arab yang berkembang di Mesir. Di video kali ini saya akan membahas dua karya sastra, yaitu puisi dan drama. Untuk karya sastra yang pertama adalah puisi. Nah, dari segi tema puisi juga dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama adalah tema-tema yang masih tema-tema lama yang masih dipakai. Nah, di sini ada 4, yaitu yang pertama adalah wasf atau deskripsi, dan yang kedua adalah fakhar atau menyerang diri, dan yang ketiga adalah madah atau pujian-pujian, yang keempat ada religius, terus religius. Terus yang tema yang kedua adalah tema-tema yang mengalami sedikit perubahan. Nah, di sini ada 3, yaitu nakoid atau kritikan, terus ritsa atau ratapan, dan yang ketiga ghazal atau cinta. Nah, untuk tema yang ketiga adalah tema-tema yang muncul pada puisi, yaitu pada perkembangan Arab modern. Nah, di sini juga ada 3, yaitu patriotik, lalu ada kemasyarakatan, dan kejiwaan.
Untuk karya sastra yang kedua adalah drama. Da, Jenis drama menurut masanya juga dibagi menjadi dua, yaitu drama klasik dan drama modern. Nah, untuk drama klasik yaitu drama hayalan yang umumnya menceritakan tentang kesaktian, kehidupan istana atau kerajaan, atau kehidupan dewa-dewi, atau kejadian luar biasa. Nah, untuk drama modern yaitu drama yang memiliki tujuan memberikan pendidikan kepada masyarakat, yang umumnya juga bertema kehidupan manusia sehari-hari. Lanjut ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini yaitu membahas tentang tokoh-tokoh sastra Arab yang berasal dari negara Mesir. Siapa aja sih tokoh-tokoh sastra Arab yang berasal dari Mesir? Nah, di video kali ini saya akan membahas 3 tokoh sastrawan yang berasal dari Mesir. Yang pertama ada Abbas Mahmud Al-Akkad, lalu ada Hafiz Ibrahim, dan yang ketiga Ahmad Syauqi. Tokoh yang pertama adalah Abbas Mahmud Al-Akkad. Nah, Abbas Mahmud Al-Akkad ini lahir di Aswan, sebuah kota di hulu Mesir, pada tahun 1889. Nah, sejak kecil ia sangat suka membaca, entah itu tentang agama, geografi, sejarah, ataupun mata pelajaran lainnya. Nah, dia juga menulis 100 buku, lebih dari 100 buku tentang filsafat, agama, dan puisi. Dan dirinya juga mendirikan sebuah sekolah puisi dengan Ibrahim Al-Mazni, juga Abdul Rahman Sukri. Nah, dia meninggal pada tahun 1964 di Kairo. Beberapa karya Abbas Mahmud Al-Akkad yaitu Al-Abkariyat, Allah, dan Sarah. Tokoh yang kedua yaitu Hafiz Ibrahim. Nah, Hafiz Ibrahim adalah seorang penyair dari Mesir, dan dia juga salah satu pelopor cendekiawan. Dan dia juga merupakan salah satu pemimpin sekolah kebangkitan pada akhir abad ke-20. Ia lahir di Dairut pada tahun 1871. Nah, Hafiz Ibrahim juga menjadi salah satu bendera Arabisme. Dia dianggap sebagai salah satu tokoh puisi paling terkenal dalam sejarahnya. Hafiz Ibrahim meninggal dunia pada tanggal 22 Juli tahun 1932 Masehi. Nah, beberapa puisi karya Hafiz Ibrahim yaitu Kasus Antara Kelopak Mata dan Lidah, Aku Sengaja Membunuhku Dengan Cinta, dan Pemandangan Saat atau Pemandangan Bulan, Saya Melihat Sekilas Mahkota dan Bulan dari Mesir. Tokoh yang ketiga adalah Ahmad Syauqi. Ahmad Syauqi lahir di perkampungan Al-Hanafi, Kairo pada tanggal 17 Oktober 1868. Nama lengkapnya adalah Ahmad Syauqi bin Ali bin Ahmad Syauqi. Ia sering disebut sang penyair istana. Ahmad Syauqi sudah mengenal dunia pendidikan sejak umur 4 tahun. Nah, puisi-puisi para penyair yang terkenal ia hafalkan hingga di luar kepala. Nah, pada tahun 1885 Ahmad Syauqi melanjutkan studinya ke sekolah hukum.
lalu selesai pada tahun 1887. Nah, lalu ia melanjutkan studinya ke Perancis, mendalami hukum dan kesusastraan, hingga pada tahun 1893 ia memperoleh ijazah di bidang hukum. Nah, sekembalinya Ahmad Syauqi ke Mesir, ia disambut oleh masyarakat dengan sambutan yang hangat. Ribuan orang berkumpul untuk mengucapkan selamat datang. Nah, puisi-puisi saat kembali ke Mesir, ia menyenandungkan puisi-puisi kerakyatan, dan ia juga dieluk-elukan oleh rakyat Mesir, dan sekaligus menjadi penerjemah yang jujur. Nah, untuk karya-karya Ahmad Syauqi diantaranya The Death of Cleopatra, Cambes, The Princess of Andalusia, dan Antara. Poin yang terakhir adalah manfaat mempelajari sejarah sastra Arab. Nah, apa nih manfaatnya? Yang pertama, mengetahui sebab-sebab kemajuan dan sebab kemunduran dari sastra Arab, baik dari segi keagamaan, sosial, politik, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, mengetahui tentang uslub bahasa, lalu ada cabang-cabang dari bahasa, juga karya sastra dan karya sastra. Nah, yang ketiga adalah mengetahui orang-orang yang terkenal dari kalangan ahli bahasa pada setiap masa. Nah, dan juga mengetahui pengaruh terpuji dari sastrawan tersebut, hingga kita dapat meneladani contoh-contoh yang baik dan menjauhkan diri dari jalan yang buruk atau cara yang tidak baik. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah sastra Arab di negara Mesir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.